sukacita. Selamat pagi juga untuk anak-anakku semua yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online Sekolah Minggu GSPDI Philadelphia Jombang. Tetap semangat, tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Biarkanlah hari ini Tuhan hadir tidak dengan kesedihan hati Tuhan, tetapi dengan sukacita melihat kalian bahwa anak-anakku semuanya anak-anak yang hebat. Kita berdoa dahulu. Puji Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami ada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kami ada hari ini semua karena cintanya Tuhan sama kami, anak-anak Tuhan yang hebat.
yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Anak-anakku, mari kita bersama-sama dengan semangat berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan yang menerangi hidup kita. Kita akan diangkat tinggi bersama Tuhan. Di awan-awan yang tinggi, terbang bersama Tuhan. Come on! Luar biasa, tetap semangat yo. Wah. Yes. Let's go. Come on, come on. Sudah? Kita akan bersama-sama berdoa dahulu. Yang sudah ada persembahannya angkat tinggi-tinggi. Kita akan berdoa. Vivi akan memimpin kita dalam doa persembahan. Nah, let's go Vivi. Oke Vivi. Sudah siap? Ayo, come on, come on. Let's go Vivi. Amin. Haleluya.
berdoa bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi satu di tempat ini ya. Ayo, kita akan berdoa. Segera akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Yuk. Tutup mata, lipat tangannya. Oke. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Perdengarkan suara-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Agar kami boleh menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang setia, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tante Manda yang akan memberikan firman pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Apapun yang keluar dari mulut hatinya, semuanya adalah perkataan dan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Wah, mana suaranya tadi sukacita memuji Tuhan. Sekarang Tante sapa lagi, shalom. Yes, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, siap mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini Tante tidak akan lama-lama. Cerita firmannya cuma 15 menit aja. So, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Kalau yang biasa catat langsung ya. Karena firmannya cepat sekali hari ini ya. Jadi harus fokus. Oke? Siap mulutnya dikunci? Siap? Oke. Tante mulai sekarang ya. Dalam hitungan ketiga harus hening. 1, 2, 3. Oke. Hari ini Tante akan cerita tentang seorang om ya, tokoh Alkitab di mana om ini mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Mengalami mujizat Tuhan yang spektakuler anak-anakku. Wow, yang luar biasa, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ada yang tahu siapa? Kita buka sama-sama 1, 2, 3. Baca bersama siapa? Lebih kenceng lagi siapa? Lazarus. Nah, cerita hari ini diambil dalam Yohanes 11. Itu Tante catat ayat 1 sampai 4 aja. Tapi nanti di rumah PR tolong dibaca lagi dari ayat 1 sampai 44 ya. Di situ diceritakan lengkap tentang Om Lazarus. Nah, Tante mulai aja. Nanti dibaca sendiri di rumah ya anak-anakku ya. Tante akan cerita garis besarnya aja. Om Lazarus ini kena opo? Kok sampai mengalami mujizat Tuhan tuh kenapa begitu ya? Oke. Nah, ternyata anak-anakku, Tuhan Yesus itu sama seperti kita pada umumnya. Tuhan Yesus itu juga punya bestie. Punya apa? Punya teman, punya sahabat, punya bestie ternyata Tuhan Yesus. Dan bestinya Tuhan Yesus, sahabatnya Tuhan Yesus, itu tinggalnya di sebuah kampung. Kampung Betania. Nah, di situ Tuhan Yesus punya 3 orang teman dan itu 3 orang itu adalah sebuah keluarga. Ada 3 orang, Lazarus, Maria, dan Marta. Siapa? Lazarus, Marta. Mereka sahabat dekatnya Tuhan Yesus. Setiap kali Tuhan Yesus pergi ke Betania, pasti menginapnya di Betania, anak-anakku. Nah, pada suatu ketika nih, Om Lazarus sakit keras. Nah, itu gambarnya. Om Lazarus sakit keras. Nah, tapi sayangnya tidak ada Tuhan Yesus di situ. Ketepaan Tuhan Yesus pas tidak ada di Betania. Tuhan Yesus ada di tempat lain. Nah, akhirnya Ibu Maria dan Ibu Marta mengirim pesan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikasih pesan ini sama Ibu Maria dan Marta.
mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus, orang yang engkau kasihi sakit. Kira-kira apa reaksi Tuhan Yesus, anak-anakku? Kaget. Terus ada lagi yang tahu reaksi Tuhan Yesus bagaimana? Oh, sedih. Tahu enggak? Ternyata ketika Tuhan Yesus mendengar berita itu, Tuhan Yesus tenang-tenang saja tuh. Tenang-tenang saja ternyata. Ketika Tuhan Yesus dapat kabar, Tuhan, orang yang kau kasih saat ini sedang sakit keras loh. Tuhan Yesus malah, it's okay. Nah, dalam bahasa bebasnya tuh kayak gini. Wes ora popo, ojo kuatir, sing tenang. Ya, Lazarus nanti pasti sembuh. Dan ternyata tidak seperti kita, Tuhan Yesus itu. Ketika kita dengar kerabat kita sakit, apa yang kita lakukan? Cepet-cepet datang tuh kemana? Ke rumah sakit kek, ke rumah orang yang sakit itu ya kan, jenguk. Tapi ternyata apa? Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Loh. Sengaja anak-anakku. Jadi begitu dikatakan Lazarus sakit, Tuhan Yesus malah bilang, enggak apa-apa, kita tinggal dulu 2 hari di sini. Sengaja dalam tanda kutip Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi di tempat itu. Dan ternyata apa yang terjadi anak-anakku? Lazarus apa? Meninggoy, ya. Tante pakai istilah zaman sekarang, meninggoy. Aduh, goro-goro ini kalau orang ngomong pasti goro-goro Tuhan Yesus iki. Wong wis dikabari lek Lazarus mati, kok malah sengojo gak ndang teko gitu ya. Gitu ya anak-anakku ya. Nah, ketika didengarnya Lazarus mati, akhirnya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk datang ke Betania, anak-anakku. Ibu Marta dengar tuh, oh Tuhan Yesus datang. Ibu Marta datang kepada Tuhan Yesus. Ibu Marta berlari kepada Tuhan Yesus. Tapi sikapnya apa? Coba perhatikan. Sikapnya Ibu Marta bagaimana? Ini kayak orang madul. Ngerti madul? Oh enggak ngerti. Kayak orang mengadu sama Tuhan sikapnya. Ini kalau tante boleh ngomong secara bebas, bahasa terjemahnya bebas tuh gini. Begitu Tuhan Yesus datang, Marta datang. Marta ngomong gini, Tuhan, kalau sampai Tuhan Yesus ada di sini, Lazarus gak bakal mati. Gitu kata Marta. Madul ya. Kenapa sih Tuhan? Lek misalnya Tuhan ada di sini pasti Lazarus gak akan mati. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tenang, Lazarus pasti bangkit. Tapi Marta tidak ngerti tuh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya begitu disampaikan seperti itu, Ibu Marta nyamperin Ibu Maria. Waktu itu Ibu Maria apa yang dilakukan? Biasanya kalau kita ada orang meninggal ngapain? Nangis. Ibu Maria nangis. Begitu dikasih tahu sama Ibu Marta, Tuhan Yesus wis dateng loh Maria. Tuhan Yesus wis dateng dek mana? Dek sana. Ibu Maria langsung dateng tuh berlari sama Tuhan Yesus. Tapi perhatikan, apa yang dilakukan oleh Ibu Maria? Beda dengan Ibu Marta. Apa yang dilakukan oleh Ibu Maria? Begitu ketemu sama Tuhan Yesus, Ibu Maria langsung tersungkur di kaki Yesus. Ngapain? Nangis. Kalau Ibu Marta tadi datang ngapain? Madul-madul. Tapi kalau Ibu Maria begitu ketemu sama Tuhan Yesus, jatuh tersungkur di kakinya dan nangis. Melihat itu, hati Tuhan Yesus terharu. Hati Tuhan Yesus menjadi apa ya? Melok nangis. Tuhan Yesus tuh lo melok nangis ternyata. Dikatakan juga sama, padahal Ibu Maria juga ngomong, Tuhan, misalnya Tuhan Yesus ada di sini loh, saudaraku nggak akan mati Tuhan, tapi sambil nangis. Melihat itu tergeraklah hati Yesus.
Tuhan Yesus terharu. Dia ngomong, di mana Lazarus dimakamkan, begitu ya istilahnya. Lazarus di tempat di mana? Nah, pada zaman dulu tuh tidak ada makam yang seperti sekarang. Kalau sekarang kan seperti kayak di tanah, di lapangan, di tanah gitu ya, ditanam, dikubur. Nah, tapi zaman dulu orang mati ditaruhnya di mana? Di goa. Ditutupi apa? Batu. Nah, begitu Tuhan Yesus nyampe situ, Tuhan Yesus ngomong tuh sama mereka, angkat batu itu. Nyengol lagi itu si Ibu Marta. Tuhan, ya opo sih? Gitu ya, bahasa bebasnya tuh gitu. Ya opo sih? Lazarus kuwi lho, wis mati 4 hari. Pasti wis busuk bauke. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu kalau percaya pasti akan melihat kemuliaan Tuhan, dalam arti pasti kamu melihat mujizat. Nah, akhirnya batu itu digulingkan anak-anakku. Dan Tuhan Yesus ngomong sama Lazarus, di dalam tuh Lazarus. Tuhan Yesus ngomong gini, Lazarus, marilah keluar. Kira-kira Lazarus denger enggak ya omongannya Tuhan Yesus? Denger ya. Dan tak lama kemudian, zaman dulu tuh orang mati kayak mumi itu loh, dikasih kain kapan, muter-muter. Nah, itu gambarnya. Dikasih kain peluh, ditutup semua itu. Keluar tuh si Lazarus, toeng, toeng, toeng gitu ya. Ya gimana? Wong ditutupi semua. Keluar seperti itu. Hei, ternyata Lazarus hidup. Melihat itu orang-orang kaget. Hah, Lazarus hidup. Akhirnya Tuhan Yesus ngomong, suruh buka itu semua talinya. Dan hidup Lazarus. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. So, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Lazarus ini anak-anakku? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Lazarus? Kita baca sama-sama. Nomor satunya apa itu? Tuhan Yesus peduli. Dalam arti gini anak-anakku dengerin. Kita itu juga sahabatnya Tuhan Yesus. Kita bestinya Tuhan. Tapi jangan beranggapan bahwa kalau kita bestinya Tuhan, kita nggak akan tuh ngalami masalah. No. Sekalipun kita sahabatnya Tuhan, pasti kita juga alami masalah. Kita juga pasti bisa sakit. Nggak mungkin dong kita sahabatnya Tuhan, terus kita jadi robot gitu, nggak gampang sakit. No. Kita pasti bisa sakit, bisa nangis. Tapi ingat, kita punya sahabat yang luar biasa, yang setia. Siapa namanya? Yesus. So, kita punya Tuhan Yesus yang peduli. Kalau kamu sakit, berdoa sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Ya, yang kedua, baca sama-sama 1, 2, 3. Waktu Tuhan yang terbaik. Kita tadi dengar ya, ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus dalam tanda kutip sengaja tinggal 2 hari lagi. Supaya apa toh maksudnya Tante Manda? Supaya Om Lazarus ini mendapat mujizat yang jauh lebih besar. Bukan sakit sembuh, tapi apa? Mati bangkit. Jadi jangan komplain ya, aku kok jek sakit Tuhan, stop. Aku kok jek gini Tuhan, stop. Jadilah anak-anak Tuhan yang sabar. Tetap berdoa sama Tuhan. Pasti nanti menurut waktunya Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Terus yang ketiga apa? Baca. Tuhan Yesus dahsyat. Ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus dahsyat? Loh, kenapa? Vincent. Bisa bangkitin orang, pinter, good. Siapa di sini ada dokter yang bisa ngebangkitin orang? Ada? Enggak ada. Ada di sini orang pinter yang bisa ngebangkitin orang mati? Enggak ada. Hanya satu nama Tuhan kita yang luar biasa. Siapa? Tuhan? Oke. Dalam hitungan 1, 2, 3 sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi anak-anak
anakku? Ya, dari pelajaran ini kita bisa ambil bahwa kita punya Tuhan Yesus yang selalu peduli dalam hidup kita. Yang kedua, yakini percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Stop ngomel, stop jadi anak Tuhan yang merengut-merengut, no ya. Jadi anak Tuhan yang tetap manis, oke? Terus yang ketiga, Tuhan Yesus. Dahsyat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sudah selesai firman-Nya. Sekarang kita baca ayat hafalannya anak-anakku. Tampilkan Om Yudi. Oke, Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dihafalkan di rumah, minggu depan ditanya oleh teacher yang ngajar ya. Sekarang kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Baca yang kenceng, jangan oyok-oyokan, oke? 1, 2, 3. Indah, bahkan mereka. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ya, dihafalkan, diingat-ingat 3 perkara tadi kita kerjakan dalam hidup kita. Maka saya yakin percaya anak-anak sekolah minggu di tempat ini adalah anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Ayo sekarang kita berdoa. Lipat tangannya. Tutup matanya. Oke, ayo kita berdoa. Tirukan tante doa yang kenceng ya. Siap ya? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami mempunyai Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang peduli dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pagi ini. Dan sebentar kami akan pulang. Sertai dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.